Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lutfi Ratnatias. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip pembelajaran. Apa itu prinsip pembelajaran? Mari kita simak. Prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir atau landasan berpijak yang berkaitan dengan pembelajaran dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Dari berbagai prinsip belajar tersebut terdapat beberapa prinsip yang relatif berlaku umum. Prinsip-prinsip itu berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau pengalaman, pengulangan tantangan, balikan dan penguatan, serta perbedaan individu. Baik, kita bahas materi satu persatu. Dari materi pertama yaitu perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Motivasi dapat merupakan tujuan dan alat pembelajaran. Motivasi dapat bersifat internal, artinya dari diri sendiri, ataupun eksternal, yaitu dari orang lain, dari guru, teman, orang tua, dan lain sebagainya. Untuk motivasi yang dari diri sendiri, contohnya seseorang siswa dengan sungguh-sungguh mempelajari mata pelajaran di sekolah karena dia ingin memiliki pengetahuan yang lebih dari apa yang diberikan oleh gurunya. Sedangkan untuk contoh motivasi eksternal, yaitu seorang siswa bersungguh-sungguh mengikuti mata pelajaran agar dia bisa mendapatkan nilai bagus dan mendapatkan pujian dari teman-teman atau pacarnya. Yang selanjutnya yaitu keaktifan. Belajar tidak bisa dipaksakan orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri, maka inisiatif harus datang dari siswa sendiri. Guru sekedar pembimbing dan pengarah. Yang selanjutnya, keterlibatan langsung atau pengalaman. Prinsip keterlibatan langsung ini mencakup keterlibatan langsung secara fisik maupun non-fisik. Prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas sehingga dia bisa menikmati jalannya pembelajaran. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Walaupun demikian, perlu dijelaskan bahwa keterlibatan itu bukan dalam bentuk fisik semata, bahkan lebih dari itu, keterlibatan secara emosional dengan kegiatan kognitif dalam memperoleh pengetahuan, penghayatan dalam pembentukan afektif, dan pada saat latihan dalam pembentukan nilai psikomotor. Yang selanjutnya yaitu pengulangan. Pengulangan adalah teori koneksionisme. Tokohnya yang terkenal adalah Thorndike dengan teorinya yang terkenal pula yaitu Law of Exercise, bahwa belajar ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, dan pengulangan terhadap pengalaman-pengalaman itu memperbesar timbulnya respon benar. Hubungan stimulus dan respon akan bertambah erat kalau sering dipakai dan akan berkurang bahkan hilang sama sekali jika jarang atau tidak pernah digunakan. Oleh karena itu, perlu banyak latihan, pengulangan, dan pembiasaan. Yang selanjutnya yaitu tantangan. Agar pada diri peserta didik timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka materi pembelajaran juga harus menantang sehingga peserta didik bergairah untuk mengatasinya. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran dengan salah satu prinsip konstektual teaching atau learning, yaitu inquiry, di mana dijelaskan bahwa inquiry merupakan proses pembelajaran yang berdasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Jadi, peserta didik akan bersungguh-sungguh dalam menemukan masalahnya terlebih dahulu, kemudian menemukan sendiri jalan keluarnya. Yang selanjutnya yaitu balikan dan penguatan. Apabila peserta didik memperoleh nilai yang baik dalam ulangan tertentu, dia akan belajar bersungguh-sungguh untuk memperoleh nilai yang lebih baik untuk selanjutnya. Karena nilai yang baik itu merupakan penguatan positif. Sebaliknya, bila peserta
didik memperoleh nilai yang kurang baik, tentu dia merasa takut tidak naik kelas. Karena takut tidak naik kelas, dia terdorong pula untuk belajar lebih giat. Inilah yang disebut penguatan negatif, yang berarti bahwa peserta didik mencoba menghindar dari peristiwa yang tidak menyenangkan. Balikan yang diperoleh peserta didik setelah belajar dengan menggunakan metode-metode yang menarik akan membuat peserta didik terdorong untuk belajar lebih semangat. Selanjutnya yaitu perbedaan individu. Siswa merupakan individual yang unik, artinya orang satu dengan yang lain pasti berbeda. Perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat lainnya. Untuk dapat memberikan bantuan agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang disajikan oleh guru, maka guru harus benar-benar dapat memahami ciri-ciri para peserta didik tersebut. Begitu pula guru harus mampu mengatur kegiatan pembelajaran, mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan, sampai pada tahap akhir yaitu penilaian atau evaluasi, sehingga peserta didik secara total dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik tanpa perbedaan yang berarti, walaupun dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Cukup materi kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.